Tomogako no Kakusei desu. Bandang karakimashita. Tanjoubi wa 2006年 4月27日です。趣味は歌を歌うこと、旅行、そして料理です。そして新しいことを学ぶことも好きです。どうぞよろしくお願いします。Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama mengenai Japanese language, hospitality and culture, budaya Jepang dan penggunaannya dalam hospitality. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu definisi aitsatsu. Aitsatsu adalah kebiasaan memberi salam dalam budaya Jepang. Salam ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga menunjukkan sopan santun, rasa hormat, dan cara menghargai orang lain. Di Jepang, aitsatsu itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di dunia hospitality. Dengan aitsatsu, hubungan antar orang jadi lebih baik dan suasana jadi lebih nyaman. Contohnya, ada Ohayo gozaimasu, artinya selamat pagi, Konnichiwa, selamat siang, dan lain-lain. Selanjutnya, ada pun ojiki. Ojiki adalah membungkuk sebagai tanda hormat. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormatnya. Biasanya digunakan saat menyapa, berterima kasih, atau meminta maaf. Lalu ada meisi kokan. Meisi kokan adalah bertukar kartu nama. Di Jepang, kartu nama itu sangat penting karena dianggap sebagai identitas. Jadi, harus diberikan dengan dua tangan dan sikap yang sopan. Lalu ada jikosokai. Jikosokai adalah perkenalan diri. Biasanya digunakan saat pertama kali bertemu. Strukturnya sederhana, seperti hajimemashite, nama, lalu yoroshiku onegaishimasu. Selanjutnya, kita akan memasuki materi writing characters and omotenashi in Japanese. Nah, bahasa Jepang mempunyai 3 jenis huruf, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Hiragana ini untuk kata Jepang, katakana untuk kata asing, dan kanji memiliki arti. Omotenashi adalah pelayanan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Tujuannya agar tamu merasa nyaman dan dihargai. Adapun sejarah omotenashi. Omotenashi berasal dari budaya Jepang seperti tea ceremony. Intinya ini adalah memberikan pelayanan dengan perhatian dan detail, bahkan sebelum tamu meminta. Selanjutnya kita akan memasuki materi ketiga, yaitu numbers, time, and date in Japanese. Di bagian ini kita akan belajar angka, waktu, dan tanggal dalam bahasa Jepang. Ini penting di hospitality, misalnya untuk menyebutkan jam check-in atau harga. Dan istilah penting yang harus kita ketahui itu pertama ada suji, itu angka atau nomor. Yang kedua ada jikan, waktu. Yang ketiga ada yobi, hari. Yang keempat ada hinichi, tanggal. Contoh angka dasar: 1 ichi, 2 ni, 3 san, 4 si atau yon, 5 go, 6 roku, 7 shichi atau nana, 8 hachi, 9 kyu, 10 ju. Nah, ada pola angkanya. Kalau masuk ke belasan itu ju ichi. Kalau masuk puluhan itu niju. Kalau 21 niju ichi. Contoh pertanyaannya misalnya seperti ini. Nansai desu ka? Umur berapa? Niju isai desu, 21 tahun. Contoh pertanyaan, misalnya nansai desu ka? Umur berapa? Niju isai desu, 21 tahun. Kore wa ikuri desu ka? Ini berapa harganya? Dan kita jawab 500 yen desu, 500 yen. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu daily activities and punctuality and Japanese culture. Di materi ini kita membahas kegiatan sehari-hari daily activities dan ketepatan waktu punctuality dalam budaya Jepang. Nah, kita belajar kosakata aktivitas harian, membuat kalimat sederhana, serta memahami pentingnya disiplin waktu dalam kehidupan dan dunia kerja di Jepang, terutama di hospitality. Adapun contoh kosakata kegiatan sehari-hari, yaitu ada okimas, bangun tidur, futon ototo nemas, merapikan tempat tidur, dan
ofuro ni hairimasu, yaitu mandi. Dan ada juga keterangan waktu. Mainichi, setiap hari, mayasa, setiap pagi, maiban, setiap malam, dan sebagainya. Kosakata ini digunakan untuk menceritakan rutinitas sehari-hari dengan sederhana. Lalu ada pola kalimatnya atau yang disebut dengan sentence patterns. Yang pertama ada kalimat positif, subjek plus wa plus waktu plus ji and plus kata kerja. Contohnya yaitu ada watashi wa shichiji ni okimasu. Itu artinya saya bangun jam 7. Terus ada pun kalimat tanya waktu. Contoh kalimatnya seperti ini. Anata wa nanji ni okimasu ka? Itu artinya, kamu bangun jam berapa? Jawabannya, watashi wa shichiji ni okimasu, saya bangun jam 7. Ada juga menanyakan kegiatan. Anata wa shichiji ni nani o shimasu ka? Artinya, jam 7 kamu melakukan apa? Nah, pola ini digunakan untuk percakapan sehari-hari, terutama dengan tamu di hotel atau restoran. Lalu ada punctuality atau ketepatan waktu di Jepang. Didefinisikan dengan jikan genso, disiplin waktu yang sangat ketat di Jepang. Penjelasan sederhananya ada datang tepat waktu itu dianggap terlambat. Harus datang 5 menit lebih awal atau go furimae no selain. Tujuannya untuk menghargai waktu orang lain. Nah, budaya ini membuat orang Jepang sangat disiplin, bahkan kereta pun hampir tidak pernah terlambat. Selanjutnya, kita masuk ke materi kelima, yaitu listening and writing from Japanese songs. Di materi ini, membantu saya belajar bahasa Jepang melalui lagu dengan cara yang lebih menyenangkan, sehingga saya dapat memahami pengucapan, ritme, dan menambah kosakata baru yang saya baru temui. Nah, dengan menulis kosakata dalam romaji, hiragana, dan katakana, serta artinya, saya menjadi lebih paham bentuk tulisan Jepang. Menurut saya, metode ini efektif karena mudah diingat dan tidak membosankan dan dapat meningkatkan kemampuan listening and writing secara bersamaan. Selanjutnya, kita akan memasuki materi ke-6, yaitu adjective for daily conversation and hospitality. Adjective atau kata sifat digunakan untuk menjelaskan kondisi atau kualitas sesuatu, seperti enak, bersih, dan mahal. Dalam hospitality, kata sifat penting agar kita bisa berkomunikasi dengan jelas dan sopan kepada tamu. Dalam bahasa Jepang, ada 2 jenis kata sifat, yaitu adjektif yang berakhiran dengan kata i, huruf i, seperti oishi dan takai, serta na adjektif seperti kireina dan shizukana. Untuk berbicara sopan, digunakan pola seperti positif, negatif, dan tanya. Kata sifat digunakan untuk menjelaskan kamar, makanan, dan suasana. Kesimpulannya, kata sifat membantu komunikasi menjadi lebih jelas, sopan, dan profesional dalam hospitality. Dapat disimpulkan bahwa dalam mempelajari bahasa Jepang untuk hospitality, kita perlu memahami dasar-dasar seperti aisatsu atau salam, konsep wa atau harmoni, penggunaan kata, angka, waktu, serta adjektif dalam percakapan sehari-hari. Semua materi ini saling berhubungan dan sangat penting untuk membantu kita berkomunikasi dengan sopan, jelas, dan profesional kepada tamu. Dengan memahami dan mempraktekannya materi tersebut, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, serta menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi tamu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Gosei chou arigatou gozaimashita.